Halo sobat semua, selamat datang di kanal Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya Ayu Anastasia akan menemani sobat semua dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dalam program talk show Bincang Pendidikan. Tim akan menghadirkan berbagai narasumber yang akan memberikan pandangan objektif dan juga berimbang terkait fenomena-fenomena pendidikan teraktual. Nah, sobat semua yang berbahagia, sejak Maret 2020, kondisi pandemi COVID di Indonesia mengalami kenaikan yang eksponensial. Di saat yang sama, berbagai pihak telah mengeluarkan kebijakan yang akan bersumbangsi dalam penurunan angka infeksi, tidak terkecuali di Sivitas Akademika Perguruan Tinggi. Sobat sekalian, edisi perdana Bincang Pendidikan kali ini akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu potret pendidikan tinggi di masa pandemi dan bagaimana kita menyikapinya. Untuk mendapatkan jawabannya, di studio saya telah kehadiran tamu-tamu yang spesial atau bisa kita bilang tuan rumah. Di antaranya ada Bapak Dr. Haji Aziz Rahman STMM sebagai Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Dr. Haja Titin Dunggio MSI MKes selaku Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya. Terakhir kami juga mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Frista Iin Wahyuni SE MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bina Mandiri Gorontalo. Iya, baik. Jadi pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan mendiskusikan masalah topik yang menarik ya, yaitu pendidikan tinggi di masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama bahwa kampus dan sekolah saat ini memang diharuskan untuk beroperasi dari rumah, sehingga tentu ini mempengaruhi bagaimana sih sistem pendidikan kita, khususnya mungkin di Gorontalo sendiri. Di mana-mana saat ini kita tentu telah mendengar bahwa sekolah dan kampus masih belum diperbolehkan untuk beroperasi tatap muka. Banyak pula berita yang simpang siur ya yang kita dengar, seperti misalnya ada sanksi bagi kampus yang melanggar. Nah, untuk menghangatkan suasana pada sore hari ini, saya langsung saja bertanya kepada masing-masing narasumber ya. Mungkin kita bisa ngobrol dulu dari Bapak Ketua Yayasan. Bapak, sejak Indonesia ditetapkan sebagai darurat pandemi Maret 2020 kemarin, bagaimana kira-kira kehadiran negara nih ya sebagai perguruan tinggi? Apakah Bapak merasa bahwa negara sudah ada dan hadir gitu ya untuk perguruan tinggi sejak awal pandemi ini berlangsung? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Ayu. Saya kira pertama ingin saya sampaikan terima kasih dulu kepada UBM Media yang hari ini telah mengundang kami semua, pimpinan yayasan dan pengelola UBM Gorontalo. Saya kira kalau kita bicara COVID-19 ini, kita mengawali itu sejak bulan Maret ya. Bulan Maret itu diawali dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan berskala besar ya dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19 ya, atau kita kenal dengan PSBB. Saya kira ini berawal mula bahwa pemerintah hadir untuk mengamankan ya penyebaran, memperkecil atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya saya kira pada saat itu dengan adanya PSBB, semua institusi baik pemerintah maupun swasta, saya kira ini untuk sementara dengan tanda kutip lockdown ya. Belum ada kebijakan untuk bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah. Setelah ada peraturan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962 ya tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran daring dan bekerja dari rumah dalam rangka untuk pencegahan penyebaran COVID-19, maka sejak itulah ya seluruh perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Bina Mandiri Gorontalo melalui kebijakan yayasan mengeluarkan surat edaran dalam rangka untuk merespon ya kebijakan pemerintah untuk memperkecil atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejak itulah yayasan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 23 Maret ya 2020 ya, memberikan warning kepada UBM atau pengelolanya untuk
siap untuk mulai pada saat itu kita mulai belajar dari rumah ya sejak itu. Saya kira itu yang Itu Maret ya Pak. Jadi pada saat diterbitkan instruksi dari Menteri langsung nih UBM kita langsung ya? merespon. Kalau tidak salah kita yang lebih awal karena pada tanggal dengan surat edaran yayasan nomor 55/YBMG ya bulan Maret 2020, maka 23 Maret itu kita langsung bukan merumahkan tetapi langsung kita lockdown, tidak ada kegiatan selama 23 Maret sampai 31 Maret. Ya, sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk langkah-langkah berikutnya, kebijakan untuk tentang bagaimana pengolahan perguruan tinggi, bagaimana sistem pembelajaran. Selanjutnya ada peraturan berikut yang sudah dikeluarkan oleh Menteri sehingga kita diharapkan untuk tetap beroperasi, tetapi seluruh sivitas itu bekerja dari rumah dan belajar dari rumah mahasiswa. Saya kira itu. Baik. Berarti kalau bisa dikatakan nih Sobat Bina Mandiri, kita lumayan cukup cepat gitu ya merespon instruksi dari Menteri ini. Nah, sambil menunggu tindak lanjut gitu mengenai bagaimana teknis pelaksanaan work from home atau study from home ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini berarti kita udah masuk bulan ke-5 ya untuk aktivitasnya itu mulai dibiasakan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan banyak virtual learning tools lainnya. Saya mungkin ke Ibu Rektor dulu, Bu. Selanjutnya, ini pada saat pertama kali kampus itu kan diumumkan harus diliburkan, istilahnya dirumahkan sampai batas waktu yang tidak tentu. Bahkan hari ini pun kalau kita bicara kapan corona ini akan berakhir kan masih belum pasti ya, Bu. Artinya simpang siur. Nah, bagaimana sih pertama kali pada saat Ibu mendengar gitu ya bahwa kampus ini harus dirumahkan, mahasiswa harus dirumahkan, nggak boleh ke kampus. Apakah ini sendiri menghambat pelayanan-pelayanan di UBMG, misalnya pelayanan akademik, non akademik dan sebagainya? Kira-kira gimana Bu menurut Ibu? Baik, terima kasih para sobat UBM. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan dan memang tema kita pada sore hari ini bincang pendidikan ya pada menghadapi pandemi yang memang sudah beberapa bulan ini kita menghadapinya, dan tentunya dengan kondisi yang ada ini lembaga perguruan tinggi khususnya Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini memang telah menetapkan sebuah kebijakan untuk meliburkan istilahnya bekerja dari rumah, dan sistem pelayanan itu sementara di-off-kan secara fisik di kampus. Nah, itu memang kebijakan yang dikeluarkan ya untuk memutuskan mata rantai di mana virus ini sangat cepat merebaknya, dan khususnya di Provinsi Gorontalo pada saat itu memang sudah terindikasi beberapa dan sangat cepat, sehingga itu kebijakan yang memang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa barangkali perguruan tinggi Bina Mandiri ini yang awal ya menetapkan kebijakan untuk merumahkan seluruh staf dan proses pembelajaran juga bagi mahasiswa itu seketika itu juga dijalankan secara virtual untuk itu. Nah, tentunya saya selaku rektor yang barangkali tadi ditanyakan gimana nih sikap dari Ibu Rektor pada saat mendengar nih kondisi daripada pandemi ini yang setidaknya sudah harus disikapi dan dicarikan solusi seperti apa, karena tentunya ini kita menghadapi sesuatu yang tidak dilihat secara kasat mata dan tentunya dampaknya ini sangat luar biasa. Jadi bukan hanya pada secara secara kesehatan saja, tetapi ini tentunya sangat mempengaruhi seluruh lini dan seluruh aspek ya, Bu. Ada seluruh aspek. Iya. Kalender akademik ini harus juga berjalan, maka tentunya secara efisiensinya unsur kita sudah aktifkan, tetapi tetap juga dengan protokol kesehatan, apalagi dengan memang himbauan new normal, maka ada dalam hal pemulihan juga dari seluruh elemen juga, maka aktivitas kegiatan di kampus itu masih terbatas pada unsur yang diaktifkan. Berarti sampai batas waktu yang kita tidak tahu ya Bu ya, barangkali tetap mengikuti perkembangan gitu ya. Mudah-mudahan ini kita sudah bisa cepat
pandeminya ini cepat. Iya Bu, biasanya tuh mahasiswa keluhannya pasti aduh belajar online di rumah tuh bosan misalnya gitu kan. Jadi kita harus inilah. Artinya sangat Tapi di sisi lain Bu ya, saya juga melihat bahwa ini memaksa kita untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Biasanya dosen-dosen yang jarang menggunakan fasilitas online gitu ya, misalnya seperti YouTube atau Zoom atau Google Meet, itu sekarang memang dipaksa. Jadi sobat semua, perubahan itu memang dipaksa ya, apalagi kalau kita mau belajar tuh kadangkala di bawah tekanan justru lebih lancar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita ke Ibu Frisa dulu, yang berhubungan dengan kemahasiswaan nih Bu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana geliat kemahasiswaan UBMG ini pasca pandemi ini? Pada saat diumumkan Maret, apakah kita udah nggak pernah ada lagi kegiatan kemahasiswaan atau mahasiswa masih bisa berkegiatan tapi ada syaratnya atau seperti apa Bu kira-kira? Terima kasih. Sebelumnya untuk organisasi kemahasiswaan, karena kemarin kita masih terbentuk ya universitas, sehingga di awal bulan Maret itu seluruh organisasi kemahasiswaan kita bentuk. Kemudian untuk pelantikan daripada setiap pengurus daripada organisasi kemahasiswaan itu di bulan Mei. Kenapa adanya keterlambatan? Karena itu tadi, pandemi ini sangat berdampak ya, khususnya untuk kegiatan kemahasiswaan, termasuk dengan keterlambatannya pelantikan daripada pengurus BEM. Karena ada beberapa kebijakan dari kampus itu sendiri, termasuk dengan WFH, ya, dengan seluruh WFH daripada pegawai yang ada di kampus Universitas Bintang di Gorontalo. Sisi baiknya daripada masa pandemi ini, mahasiswa dituntut ya harus kreatif walaupun dalam ruang terbatas. Jadi pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan itu jadi hanya sebatas secara online, sehingga memang sangat terbatas ya. Apalagi kapasitas menggunakan media sosial itu kan kita harus sinkronkan dengan kuota daripada mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu dari. Kalau zaman sekarang tuh Bu, berbagai kampus kan sudah mengadaptasi metode generasi milenial ya. Kita lihat sekarang banyak menggunakan media sosial, bahkan dosen kalau mau ngasih tugas tuh biasanya coba posting di Facebook, posting di Instagram. Ini kan berarti ada perubahan ya dari generasi sebelumnya menuju ke generasi Z atau generasi kita sebut generasi milenial lah gitu ya. Nah, saya pengen kembali lagi ke Pak Aziz. Pak, kira-kira nih tadi kan mungkin Bu Frisa sudah bilang ada beberapa kebijakan dari yayasan gitu ya yang harus diikuti oleh perguruan tinggi. Setelah Bapak dengar instruksi dari Menteri, apa sih Pak kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Bina Mandiri, Yayasan Bina Mandiri gitu yang harus diikutin oleh Universitas Bina Mandiri? Ya, baik. Saya kira tadi pada awal itu kan kita yayasan langsung merespons instruksi Pak Menteri ya dengan mengeluarkan surat edaran bahwa 4 kali kita kebijakan yayasan itu mengawal kebijakan pemerintah pusat, di mana yang pertama itu pada tahap pertama kita langsung lockdown dulu, tidak ada kegiatan sama sekali ya, karena itu awal ya PSBB, tidak ada lagi berkegiatan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua pada saat itu kita menunggu lagi supaya kita inginkan universitas ini atau kegiatan perguruan tinggi itu tidak boleh terhenti. Sehingga dengan adanya kebijakan lanjutan dari Pak Menteri untuk bisa bekerja dari rumah, bisa beraktivitas dari rumah, ya semua kegiatan-kegiatan kampus kita kerjakan dari rumah. Kemudian termasuk belajar juga mahasiswa kita sudah bisa melaksanakan kegiatan dari rumah. Maka oleh karena itu yayasan langsung mengoptimalkan penggunaan IT. Ya, karena ini kan persoalan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah ini persoalannya adalah IT, ya, di mana ketersediaan infrastruktur ini harus memadai, sehingga saya kira ini yang menjadi dan akhirnya juga menjadi keresahan bagi semua pihak termasuk juga mahasiswa. Ya awalnya memang tidak terasa, setelah mereka melaksanakan ternyata terjadi pemborosan di situ, ya, di mana bahwa kebutuhan kuota internet meningkat. Sehingga alhamdulillah saya kira hadirnya negara dengan mengeluarkan kebijakan membantu kuota yang terakhir sudah berlaku untuk bukan hanya negeri tetapi swasta. Kami bersyukur, berterima kasih pada Pak Menteri ya, dan itu
saya kira merupakan satu solusi yang terbaik. Baik, dalam menyikapi kampus Merdeka Belajar di tengah pandemi saat sekarang ini, ya tentunya siswa, pelajar ataupun mahasiswa harus bisa dapat menyesuaikan dia dengan kondisi yang ada. Adanya transformasi sikap kemandirian dalam hal ini ya mandiri dalam hal merdeka secara kemandirian. Jadi tentunya harus bisa dapat menyesuaikan dia dengan kondisi yang ada, yang tentunya menghadapi kendala-kendala di dalam proses pembelajaran yang biasanya secara offline tetapi ini dituntut secara online, supaya tidak tertinggal dia dengan dengan proses pembelajaran yang ada, maka ya mau tidak mau harus menyesuaikan juga dia dengan kondisi yang ada. Jadi seperti itu. Kalau UBM sudah mulai penerapan kampus merdeka atau seperti apa kira-kira upayanya? Mungkin sebenarnya kalau UBM itu sendiri khusus pada fakultas FI ini kan ada namanya belajar 3 semester di di luar 3 semester di luar program studi. Jadi memang untuk fakultas sains dan sains teknologi dan kesehatan itu sendiri sebenarnya di dalam kegiatan akademiknya ini sudah menjalankan ya contohnya melakukan kemarin ini kita mahasiswa yang semester 2 semester 3 melakukan magang di Balai BBLK itu kurang lebih dia 1 bulanan seperti itu ya, dan memang kita masih batasannya kalau kayak seperti ini kan 6 bulan ya, tapi kita masih barangkali ini dengan konsep kampus Merdeka Belajar ini tentunya kita akan menyesuaikan dari konsep waktunya untuk itu. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan, kemudian juga alhamdulillah kita kemarin itu mahasiswa kita juga itu dia lolos ya di dalam program di Taiwan ya kemarin itu ya. Jadi adanya sebuah kerjasama ya yang bisa dapat dijalankan, di mana implementasinya itu bukan hanya sebatas kerjasama, tetapi juga bagaimana mahasiswa itu bisa dapat melakukan magang pada tempat di mana kerjasama itu dilakukan. Baik, mungkin Pak Aziz ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira konsep kampus merdeka ini sangat baik, ini kebijakan Pak Menteri. Dan saya kira UBM Gorontalo sudah mempersiapkan diri ya, diawali kemarin dimediasi oleh Aptisi ya, Gorontalo untuk melakukan kerjasama seluruh perguruan tinggi negeri swasta, sudah tanda tangan MOU seluruh rektor dan pimpinan. Ini dalam rangka apa? Kita membuat payung hukum besarnya ya, sehingga selanjutnya nanti saya kira akan implementasinya sesuai dengan keunggulan masing-masing ya, kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dan program studi. Ini kita sudah lakukan, tinggal implementasi lebih operasional antara prodi dan prodi, sehingga nanti harapan kita bahwa ya UBM ini mahasiswanya bisa belajar di perguruan tinggi lain, kemudian bisa mengambil mata kuliah yang dibutuhkan untuk penguatan kompetensi yang diharapkan supaya mereka lebih unggul ke depan. Saya kira itu. Ya. Jadi memang kerjasama antar perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo itu memang sangat solid ya, sangat kuat ya. Memang ada MOU, bahkan menurut saya pribadi yang memang mengkaji pembangunan pendidikan, nggak banyak provinsi di Indonesia yang sama-sama mau gitu MOU seluruh perguruan tinggi gitu antara swasta dan negeri gitu. Biasanya sih bilateral ya, artinya kayak satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, dan memang perlu diapresiasi gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak menjadi masalah ya kalau mahasiswa ngambil
SKS di perguruan tinggi negeri maupun swasta gitu lintas nggak menjadi Ya, saya sebuah kira kendala. kemarin Pak Rektor UNG Iya. telah memberikan kesempatan pada PTS gitu. ini. Mungkin agak unik karena PTS itu bisa mengambil mahasiswanya bisa bekerja sama dengan atau mengambil mata kuliah yang ada di prodi di negeri. Ini tidak masalah. Kemarin beliau sudah membuka ruang, tinggal nanti kerjasamanya di tingkat lebih operasional antara prodi dan prodi. Ini kan harus mahasiswa ini kan adalah konsep sukarela. Ya, ini sukarela. Jadi mahasiswa itu melihat kebutuhan dia, tidak boleh kita paksakan. Kalau memang ini dibutuhkan, maka akan terjadi ya bidang ilmu atau program studi atau mata kuliah yang dia minati ada di luar sana ya atau di PTN tertentu, maka dia akan mengambil itu. Nah, itu yang kita akan Baik, kontribusi masa UNG terkait dengan masa pandemi ini dikaitkan dengan pelaksanaan KKN. Jadi pelaksanaan KKN untuk di masa pandemi ini dilaksanakan khususnya untuk bakti akademik turunnya ke masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu saya contohkan di Kecamatan Sipapana kemarin. Jadi ada beberapa kelompok yang turun langsung terkait dengan pembuatan hand sanitizer, kemudian face shield, kemudian pembuatan sabun herbal. Bahkan ada beberapa kelurahan daripada Kecamatan Sipapana itu meminta langsung kepada kami selaku dosen pendamping untuk adanya kesinambungan daripada pelatihan yang diselenggarakan kemarin. Untuk mengakhiri podcast yang pertama dan juga siaran pertama program talk show Bincang Pendidikan, pertanyaan terakhir saya nih Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada nggak sih tips khusus nih, baik itu dari pengalaman maupun dari mungkin ide sendiri gitu ya, bagaimana cara biar mahasiswa ini tetap semangat dalam menjalani pendidikan jarak jauh atau school from home atau study from home, itu kira-kira tips dari Bapak Ibu sendiri gimana sih kepada mahasiswa-mahasiswi di rumah gitu? Mungkin dari Pak Ketua Yayasan. Kita Pak Ketua Yayasan. Baik, saya kira ini sebagai statement closing statement. Saya hanya berharap ya, sangat berharap kepada pengelola institusi khususnya UBM Gorontalo ya dapat melaksanakan terus kegiatan akademiknya walaupun secara virtual dan daring, dan yang terpenting adalah mahasiswa ya bisa mendapatkan capaian pembelajaran walaupun tidak maksimal tadi sudah disampaikan ya. Saya kira di tengah-tengah pandemi seperti ini benar disampaikan oleh Ibu Rektor ya, capaian pembelajaran yang target pembelajarannya saya kira 70-80% sudah bisa terpenuhi. Dan yang kedua ya, dengan kebijakan pemerintah memberikan meringankan biaya UKT ya, melalui UKT dan biaya pendidikan lain termasuk bantuan kuota bagi dosen dan mahasiswa. Saya kira ini merupakan solusi yang terbaik dalam rangka untuk memberikan meringankan beban selama masa pandemi ini. Saya kira itu saja dari saya sebagai Ketua Yayasan. Iya, terima kasih banyak Pak. Dari Bu Frista ada nggak nih Bu sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan nih tipsnya buat mahasiswa-mahasiswa di rumah itu apa Bu kira-kira? Iya, kalau menurut saya dari saya sendiri ya sebagai yang menangani kemahasiswaan itu saya sering mendorong mahasiswa khususnya di tingkat HMPS ya, organisasi paling bawah. Itu ada 3 poin yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah manajemen diri, karena di masa pandemi ini kalau kita tidak mengelola secara baik diri kita sendiri, menjaga kesehatan, kemudian mengontrol kegiatan-kegiatan kita di luar rumah, itu mungkin sangat-sangat berpotensi untuk tertular ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Nah, mahasiswa itu saya dorong ya di tingkat HMPS itu agar senantiasa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah mengisi kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana terkait penularan terkait dengan virus corona ini. Itu aja. Baik, nah itu tuh dari Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan nih teman-teman. Nah, kalau Ibu Rektor ada nggak Bu yang mau disampaikan terkait tips buat mahasiswa-mahasiswinya di rumah?
Tentunya pandemi ini memberikan sebuah dampak baik secara psikologis kepada mahasiswanya, juga berdampak juga kepada kemampuan mereka yang tentunya ini beralur pada aktivitas mereka di dalam mengikuti proses pembelajaran secara virtual. Nah, tentunya kalau saya barangkali lebih kepada bagaimana memberikan pelayanan ya kepada mahasiswanya, kemudian yang kedua juga dari sisi bagaimana sih kebijakan yang bisa dapat diberikan kepada mahasiswa pada pasca pandemi ini, karena terus terang semua perguruan tinggi yang ada itu tentu menghadapi kendala ketidakmampuan daripada mahasiswa di dalam melakukan proses penyelesaian pembiayaan. Tentunya kemarin dengan adanya pembatasan physical distancing ataupun social distancing ataupun pembatasan berskala besar, maka aktivitas seluruhnya itu vakum berada dalam rumah. Ini sangat mempengaruhi daripada ekonomi daripada orang tuanya dan kemampuan dalam penyelesaian pembiayaan. Nah, tentunya dari pihak kampus ya tentunya tidak ada harapan lain daripada mahasiswanya itu selain adalah kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada mahasiswanya dan terkait dia dengan pembiayaan. Nah, di UBMT sendiri alhamdulillah ya kebijakan yang kita berikan, kita masih menyesuaikan dulu dia dengan kondisi kemampuan daripada mahasiswa. Persentase berapa sih kemampuannya, itulah yang barangkali kita berikan kebijakan untuk itu kepada mahasiswa. Kemudian juga poin ya tentunya dengan kondisi yang ada kita juga memberikan motivasi kepada para dosen ya bagaimana untuk bisa memberikan metode pembelajaran yang istilahnya yang bisa dapat diserap oleh mahasiswa, yang bisa tetap termotivasi oleh mahasiswa dan tetap juga bisa dapat melakukan secara persuasif kepada mahasiswa by online yang dilakukan. Itu barangkali. Baik. Demikian mungkin barangkali diskusi kita pada sore hari ini dengan tema pendidikan tinggi pada masa pandemi dan bagaimana menyikapinya. Jadi untuk teman-teman atau sobat-sobat ya, kita bilangnya sobat-sobat Bina Mandiri di rumah yang mendengarkan melalui podcast, yang melihat melalui channel YouTube mungkin ya. Ini adalah program pertama dari Bina Mandiri Media. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita akan mengembangkan konsep-konsep yang baru. Nanti tinggal stay tune aja. Ada podcast, ada bincang prestasi dengan mahasiswa, bincang kegiatan. Jadi akan banyak program-program yang akan insya Allah menyusul secepatnya. Kalau dari kami, tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber pada sore hari ini. Di tengah hujan masih meluangkan waktu gitu ya, waktu istirahatnya untuk bisa sama-sama berdiskusi mengenai topik kita pada sore hari ini. Untuk itu, saya Ayu Anastasia dan juga seluruh tim yang bertugas mengucapkan stay healthy, tetap sehat, kemudian jaga jarak ya, ingat protokol kesehatan dan tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.